Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisnawati dari kelas 2A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan membuat video praktek tentang pengenalan tanda bahaya pada bayi dan balita guna untuk memenuhi mata kuliah asuhan kebidanan neonatus pada bayi dan balita dengan dosen pengajar Ibu Vidya Aminin SST MKes. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang muntah. Muntah adalah proses refleks yang sangat terkoordinasi dengan kemungkinan adanya peningkatan air liur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penata laksanaan atau cara penanganannya. Yang pertama yaitu kaji faktor penyebab muntah. Yang kedua yaitu beri rasa nyaman kepada bayi. Yang ketiga yaitu bersikap baik kepada bayi. Yang keempat yaitu kaji sifat muntah pada bayi. Misalnya, kita lihat muntah si bayi itu bersifat cairan atau hijau kekuningan. Yang kelima yaitu beri ASI kembali apabila sang bayi sudah tidak muntah lagi. Terus yang keenam yaitu jika sang bayi tidak berhenti muntah atau masih muntah, segera koordinasi dengan tim medis yang lain. Yaitu ada gumuh. Gumuh adalah keluarnya air susu yang telah ditelan ketika atau beberapa saat setelah meminum susu botol atau menyusui dalam jumlah yang sedikit. Adapun cara penata laksanaan pada gumuh ini, yang pertama yaitu perbaiki posisi menyusui. Di sini sebelum menyusui, ibu dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyusui bayi. Nah, yang pertama yaitu bisa posisi duduk seperti ini, bisa posisi bersandar seperti ini. Nah, yang kedua itu perbaiki cara pemberian botol susu pada bayi. Nah, yang ketiga yaitu usahakan sendawakan bayi ketika bayi selesai menyusui. Nah, saat menyusui, mulut bayi harus tertutup rapat, yaitu seluruh mulut bayi mencangkup daerah areola mamai. Ketiga yaitu oral thrush. Oral thrush merupakan penyakit rongga mulut yang ditandai dengan adanya lesi yang bervariasi seperti lunak, bergupal yang merupakan bongkahan putih, difus seperti buludru yang dapat diangkat atau dihapus, dan meninggalkan permukaan merah kasar pada bagian pipi. Nah, adapun cara penata laksanaan pada oral thrush ini, yang pertama yaitu kita berhenti menggunakan obat antibiotik dan kortikosteroid yang telah digunakan, dan kita cek dengan teliti apakah ada diabetes mellitus atau tidak. Nah, yang kedua yaitu kita mengaplikasikan sinistin atau obat yang dapat membunuh jamur albicans. Kita aplikasikan secara perlahan. Empat yaitu ada diaperas. Diaperas merupakan peradangan yang terjadi pada area popok bayi. Nah, adapun cara penanganan pada diaperas ini, yang pertama yaitu kita menggunakan popok dari bahan kain yang dapat menyerap keringat atau disposable. Berbahan kain yaitu kita dapat mencuci kembali dan dapat dipakai lagi. Yang kedua yaitu ganti popok adik bayi sesering mungkin agar adik bayi tidak terjadi peradangan lagi pada daerah popoknya. Kelima yaitu ada Suboerowé. Suboerowé adalah sebum lemak yang terjadi 3 bulan pertama pada kehidupan. Adapun cara penata laksanaan pada Suboerowé
Yang pertama yaitu kita gunakan emolin atau krim berair sebanyak 0,5% sampai 1%. Nah, yang kedua, kita urut kepala bayi dengan menggunakan minyak, kemudian kita bilas dengan keramas dengan sampo lembut. Kita gunakan minyaknya, kita pijat bentar ya dek, kita pijat dengan lembut kepala bayi, kemudian kita keramas menggunakan sampo dengan lembut. Yang keenam yaitu ada bisul atau furunkel. Bisul hanyalah sebuah sebutan. Dalam bahasa medis, biasanya bisul disebut dengan furunkel, yaitu suatu peradangan pada kulit yang mengenai folikel rambut dan disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus. Adapun cara penanganan pada furunkel ini yaitu apabila suatu benjolan kecil karena gigitan nyamuk, itu jangan digaruk karena akan menyebabkan infeksi dan memudahkan kuman untuk masuk melalui luka tersebut. Yang ketujuh yaitu ada miliarisis. Miliarisis adalah penyakit kulit, akibatnya terjadi penyumbatan saluran kelenjar keringat. Adapun cara penata laksanaan pada miliarisis yaitu yang pertama, tempatkan bayi di dalam ruangan yang dingin atau di tempat yang dingin. Yang kedua yaitu pakaikan bayi pakaian yang tipis tetapi lembut untuk menyerap keringat. Seperti ini. Yang ketiga yaitu berikan obat antikolagenik untuk menurunkan produksi keringat. Yang keempat yaitu berikan bedak kocok untuk mendinginkan dan bersifat mendisinfektan atau anti gatal. Yang kedelapan yaitu obstipasi. Obstipasi adalah suatu keadaan atau gejala terhambatnya gerakan sisa makanan di saluran pencernaan yang mengakibatkan susah untuk buang air besar secara lancar dan teratur. Adapun penata laksanaan pada obstipasi yang pertama yaitu anjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi asupan yang kaya serat seperti mengkonsumsi buah-buahan. Ibu kalau bisa, ibu harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya serat ya bu, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan ibu juga kalau bisa banyak mengkonsumsi air putih ya bu, karena apapun yang ibu makan itu sangat berpengaruh pada dedek bayinya bu. Nah, yang kedua yaitu anjurkan kepada ibu untuk mengurangi mengkonsumsi susu formula yang kaya akan protein atau yang tinggi protein. Ibu kalau boleh saya tahu, selama ibu mendampingi atau menggunakan susu formula, ibu menggunakan susu formula apa ibu sama untuk adik bayinya? Oh, susu formula itu. Ibu, susu formula itu kayak akan proteinnya bu, proteinnya sangat tinggi. Nah, kalau bisa ibu ganti dengan susu formula lain yang proteinnya lebih rendah bu, karena jika terlalu tinggi itu akan menyebabkan dedek bayinya obstipasi bu. Yang ketiga yaitu berikan suplemen serat kepada ibu. Ibu, ini saya ada suplemen serat. Ibu jangan lupa minumnya secara teratur ya bu setiap hari agar dedek bayinya tidak obstipasi lagi. Baik bu.